Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami cintai, kami hormati, Pak Menteri, Wakil Menteri bersama jajarannya, Menteri Haji dan Umroh. Kayaknya ini aku ngomong apa ini udah habis semua. Sudah disampaikan semuanya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, ingin nambahin daripada teman-teman. Saya tidak nambahin 5 triliun, tapi saya sebenarnya tadi sudah ngomong, sudah disampaikan oleh Pak Abidin. Coba Pak Menteri, Wakil Menteri manggil Wakil Menteri Agama yang pernah menyodorkan di kita ini angka 84 juta. Coba ditanya itu. Ya, mungkin barangkali perhitungan beliau secara rigid ya. Karena terus terang kalau saya lihat dari cara pengajuan ini, kami kebetulan 3 kali ketua panja, jadi agak langsung baca, wah ini sama dengan yang dulu. Aku itu, ini sama dengan yang dulu. Jadi gini, yang terkait dengan masa di sana di Arab Saudi itu berapa hari? Ini yang direncanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu berapa hari masa stay di Arab Saudi? Ya. Yang kedua, ada perlunya coba menanyakan kepada Garuda, ya Garuda ini, karena kuncinya itu Garuda, tapi nanti ada masalah pasti kendalanya di Saudi Airlines. Pengalaman kami mimpin panja, ya penerbangan itu kan biaya paling tinggi itu 30% paling tinggi. Dan saya sudah ketemu penasihat Presiden Prabowo Subianto, Pak Muhajir, bahwa bisa enggak pesawat itu tidak charter tapi reguler. Nah, kalau itu dilakukan, beliau membandingkan di Malaysia. Malaysia itu tidak charter. Pesawat begitu berangkat pulang ke Malaysia itu dengan membawa penumpang untuk wisata ke Malaysia. Nah kita kalau soal wisata kan tidak kalah dengan Malaysia. Ya, Jakarta saja orang Arab paling suka di puncak, kan itu. Ada Bali, ya, ada Jawa Barat, ada Banten, ada Jateng, ada Lombok, ada apa? Danau Toba, ada lagi timur apa? Raja Ampat, ada lagi NTT ya. Itu kan wisata kita lebih banyak lagi. Coba pandangan Pak Muhajir ini digali sambil Kementerian Haji untuk bicarakan dengan GAKA di Arab Saudi. Itu kalau bisa charter itu turunnya enggak luar biasa. Ya. Yang kedua, saya sudah ketemu waktu itu, saya panggil satu persatu yang namanya Garuda, panggil Lion tersendiri, panggil Saudi. Angka yang sampaikan kepada kami, Lion sangat luar biasa, 2025. 28 juta, Pak. 28 juta. Yang Garuda teriak. Ya. Itu apalagi Saudi. Coba ini angka 28 juta loh, Pak. Sekarang Bapak nyodorkan ke kami 33 juta. Ini enggak usah 28 juta, bisa turun ke 30, 3 juta itu enggak sedikit, Pak Menteri, Pak Wamen. Coba ini
kami geleng-geleng waktu itu, akhirnya di Panja itu kami akhirnya mengikuti Garuda. Coba kalau itu Lion, ngikuti Lion, wah turunnya luar biasa. Ya Pak Marwan ya, waktu itu ya. Itu saya panggil satu-satu, besok juga sama, saya panggil satu-satu. Ya, nggak mau saya rapat ini bersamaan antara Garuda, Saudi, terus nggak mau saya panggil satu-satu. Yang selanjutnya masalah catering dan hotel. Syarikah itu Bapak ini kalau full board atau sendiri-sendiri? Ya, ini akan lebih efisien full board. Pandangan saya loh ya. Dan tanggung jawabnya jelas. Karena apa? Catering pengalaman saya kemarin, dan sudah kami tidak hanya disuguhkan membeli kucing dalam karung, kami lihat sana langsung tahun yang lalu. Mana yang 15 rial, mana yang 10 rial. Mana pagi 10 rial, siang malam 15 rial. Tunjukkan dengan kami. Ternyata ini yang perlu Bapak-bapak dalami. Setelah kita putuskan subkon 10 rial jadi 5 rial, 15 rial jadi 8 rial. Ini juga besar. Nah tapi kalau itu sendiri, kalau full board mereka tanggung jawabnya sama antara hotel dan catering sama. Selanjutnya terkait dengan kasus tidak makan setelah Mina, ya, ini jangan sampai terulang kembali, ya. Itu H-2 Arafah, H+2 Mina, ya. Ini jangan sampai terulang lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Ingat, orang Arab pagi deli sore tempe, ya. Komitmennya tuh susah dijaga. Tanya Pak Ramadan tuh loh, yang sudah berpengalaman, ya, komitmennya susah. Makanya kemarin Pak Rosan kaitannya bicara dana kampung haji, waduh ternyata Pak Rosan kena prank juga, orang-orang pakai jubah kan gitu. Antara sepakatan ini dan ini, dan tidak mau di hitam di atas putih. Ini juga begitu sama. Bapak harus hati-hati, nggak gampang nih pegang orang Arab. Ini berkaitan dengan saya ngomong H-2 H+2 itu terkait dengan posisi jamaah nanti di Mina. Apakah 203.000 jamaah reguler sudah pasti dapat tempat di Mina blok 3 blok 4? Ya, apakah ini sudah pasti dapat di Mina blok 3 blok 4? Kalau tidak jadi, tidak dapat, solusinya apa? Kalau saya dengar Bapak akan ditawari, dipaksa untuk Mina Jadid, langkah mundur ini. Nanti ditertawain oleh kementerian sebelah. Kan itu, ya enggak? Jangan sampai ditertawain kementerian sebelah, gitu. Pak Prabowo akan lebih marah lagi, presiden, gunanya apa kalian saya bentuk menteri haji? Yang dulu dilaksanakan Dirjen Haji aja bisa, Kementerian Haji nggak bisa. Ini sorotan nih. Jadi itu Pak, ini yang saya sampaikan. Jadi itu yang menjadikan pandangan kami. Jadi kalau Arafah Mina itu jadi blok A blok B cukup, no problem. Tapi kalau tidak, Mina Jadid jangan dipakai. Solusinya apa? Bapak harus cari tempat yang namanya di sisa atau rondo untuk murur dan tanazul. Ya, ini penting ini, jangan sampai itu. Kredit masalah haji ini hanya 6 hari. Persoalan 6 hari. 6 hari di Arafah Mina ini clear. Arafah Mina, Arafah Musdalifah Mina clear, bahwa clear. Ini ya. Terus yang terakhir
kapan untuk ini Pak Menteri, perpresnya kapan itu kaitannya dengan Kementerian Haji dan Umroh tingkat kabupaten provinsi ini? Banyak yang menanyakan. Jadi di bawah ini sudah bertanya-tanya, saya ini jadi kerja apa enggak, kementerian jadi kerja apa enggak, waktunya tinggal 6 bulan, 5 bulan. Ya. Dan pernyataan yang terakhir, Pak Wamen, teman-teman ini kan tadi guyonan sama saya. Semua ditanyakan, ini habis ini teman-teman kan reses. Punya namanya kegiatan ngopi. Ya. Ngopi itu pendidikan Islam. Ya, ngobrol pendidikan Islam. Satu anggota ini bisa 20 kali, 30 kali. Ada kegiatan jamarot, ya, itu jelas jamarot itu persoalan masalah haji dan umroh. Tapi ngopi ini banyak teman-teman ditanya, pertanyaannya masalah haji. Pertanyaan masalah haji, turun apa enggak? Itu Pak Wakil Menteri itu bagus, itu bisa umumkan itu temuan 5 triliun, berarti haji saya nanti akan turun banyak itu. Itu pernyataan guyonan tadi sebelum rapat ini, tanyakan berapa? 10 juta kan? Ada 10 juta ini. Jadi ini sebenarnya ungkapan teman-teman ini karena ditanya oleh masyarakat di saat reses itu Pak Wamen. Jadi jangan salah paham, jadi bukan kita mengada, tapi ini teman-teman kan masih reses sampai tanggal 4 ini. Jadi itu pertanyaan yang disampaikan pada teman-teman. Saya kira begitu Pak Ketua. Jadi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgi bicara. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman semuanya dari Komisi 8, Pak Menteri. Jadi saya cuma sedikit menambah Pak. Jadi harapan kita Pak, nanti di ke depan haji itu kan bisa lebih baik lagi. Tadi sudah saya sempat ngobrol sama bapak-bapak semuanya di ruang tunggu ya. Lebih baik, lebih murah, dan pelayanannya juga lebih baik. Nanti kan sebelum kita sudah komitmen, kita harus tahun ini haji lebih baik dari kemarin ya. Saya harapkan nanti kan fungsi kita kan lain Pak. Kita sebagai legislatif beri pengawasan. Jadi ya kita mohon nanti benar-benar dari Kementerian Haji bisa apa yang menjadi amanat tuh dari seluruh masyarakat dan Pak Presiden nanti bisa berjalan dengan baik, hajinya bisa baik, semuanya pelayanannya baik dan lebih murah lagi ya. Nanti kita ada forum nanti habis ini kita di Panja, nanti kita bedah semuanya. Harapan kita lebih murah lagi. Kalau tadi guyonannya kan kalau 5 triliun saya bagi 203 kan ketemunya 24 juta Pak. Nah, itu intermezzo aja Pak. Jadi kita harapkan yang penting apa yang menjadi tadi teman-teman semuanya nanti bisa kita buka, apalah yang kemarin memang masih kurang kita harapkan kita bisa efisienkan lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sengaja saya dahulukan pimpinan, Anda tahu itu sudah menjadi bagian dari aspirasi untuk bertanya, berpendapat. Tapi begitu pun jika masih ada yang ingin bicara ya dipersilakan. Tadi Bu Ansari mau bicara. Sedikit apa banyak Bu? Sedikit, ya silakan. Saya juga ya. Sedikit ya. Bu Ansari dulu. Iya enggak, maksudnya saya juga mendaftar gitu loh Ketua. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Menteri Haji dan Umroh dan Wakil Menteri dan seluruh jajarannya, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati. Seperti semangat Pak Presiden kita bahwa ingin menurunkan biaya haji, jangan lupa juga semangat beliau dengan tetap pelayanan yang terbaik. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, insya Allah akan banyak penurunan, apalagi 5 triliun tadi yang disampaikan oleh anggota dan pimpinan. Saya melihat apabila ini memang
akan terdapat penurunan, kita juga harus melihat komponen-komponen yang harus dipersiapkan, seperti misalnya jangan sampai hotel itu jauh, kemudian jamaah juga akan kelaparan, karena sebagaimana kita ketahui di tahun 2025 kemarin, dengan biaya seperti itu pelayanan kita tentang makan dan konsumsi itu masih sangat kurang. Jadi ini jangan sampai terulang lagi. Apalagi kita melihat sampai sekarang Menteri Haji belum menentukan hotel. Terus juga Mina yang akan kita tempati. Jangan sampai mengalami kemunduran. Seperti itu. Artinya kita melihat ketika kita melihat dari progres penyiapan penyelenggaraan haji, di sini sudah disampaikan bahwa petugas haji akan dilatih selama 30 hari. Itu sesuatu yang luar biasa supaya pelayanan kepada jamaah haji meningkat. Harapannya begitu. Tetapi kita jangan sampai melatih tentara, tetapi tentara itu tidak ada amunisinya atau amunisinya kurang. Jadi dari pemerintah sendiri juga harus menyiapkan amunisi seperti misalnya akomodasi, transportasi, konsumsi, itu juga harus benar-benar disiapkan. Tidak hanya petugasnya yang disiapkan secara maksimal, tetapi transportasi dan segala macam itu juga harus disiapkan secara maksimal. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya tentang masalah syarikah. Karena konstituen saya juga nanya, bagaimana syarikah ini kok dipilih lagi? Karena kita ketahui dua syarikah yang dipilih ini syarikah yang bermasalah, yang tidak mengeluarkan nusuk ini di dua syarikah ini. Jadi kok bisa dipilih lagi? Konstituen nanya seakan-akan kami yang memilih, padahal kami tidak mengetahui tentang dua syarikah ini. Mungkin ini perlu penjelasan kembali dari Menteri Haji dan Wakil Menteri kepada kami supaya kami juga bisa memberikan penjelasan kepada konstituen kami. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bu Ulan. Makasih pimpinan anggota dan Pak Menteri, Wakil Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Menambahkan aja karena ini kan lagi hit untuk kita menurunkan angka biaya perjalanan haji. Selain yang tadi disampaikan bahwa temuan dari Pak Wamen 5 triliun ini kan sangat luar biasa. Tetapi setuju sekali bahwa disampaikan dari teman-teman sebelumnya bahwa ini adalah cuma copy paste aja dari kementerian yang lalu. Kalau kita lihat, saya sangat menyoroti di sini karena bagi saya ini angkanya sangat luar biasa. Coba kalau misalnya nanti akan menjadi acuan untuk revisi juga di dalam panja. Di sini di dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di Arab Saudi untuk pelaksanaan pelayanan akomodasi, khususnya akomodasi cadangan. Berkali-kali kemarin waktu dalam rapat panja kita menyoroti tentang cadangan yang jumlahnya 1%. Tetapi kalau kita lihat bahwa jumlahnya 1%, oke lah, kalau dari 200.001 mungkin hanya sedikit 2.000 sekian. Tetapi pengaliannya ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat atau teman-teman mencermati bahwa akomodasi Madinah, akumulasi dari akomodasi cadangan 1% itu pengaliannya satu orangnya 5.600 SAR. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan dari 2.000, sungguh luar biasa. Di samping itu juga di Mekah juga sama. Kalau misalnya kita jumlahkan ada sekitar 74.511.360. Ini kan juga merupakan komponen yang bisa kita acuan menjadi pengurangan. Selain tadi 5 triliun, kemudian ada 1 juta juga, terus kemudian ada pembiayaan lain. Nah, ini ada temuan lagi di kita, sehingga ini juga akan menjadikan
komponen-komponen untuk penurunan biaya-biaya lainnya. Selain itu juga bahwa ini juga ada satu unsur, yaitu pengangkutan kelebihan bagasi kloter jemaah. Kita tahu bahwa untuk kelebihan bagasi ini kan ada pos yang ada standby di situ, kemudian mereka yang ada pembiayaan yang mungkin sudah disosialisasikan, kenapa ini muncul kembali? Dan mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa langsung sampaikan di sini, mungkin nanti akan menjadi revisi saat panja. Ini kayaknya kita sangat setuju sekali dari teman-teman lainnya kita juga, bahwa kita sama-sama setuju untuk penurunan ini yang sangat luar biasa kalau betul-betul kita sisir dengan baik. Tidak hanya 1 juta, tidak hanya 5 juta, mungkin lebih. Karena tadi disampaikan Pak Singgi, dari 5 triliun itu kalau kita bagi itu udah 24 juta sendiri. Nah, jadinya ini akan menjadi angin segar buat jemaah kita supaya nanti juga semangat bahwa adanya kementerian baru bisa diterima dengan baik, layanan bagus, dan biayanya juga lebih murah. Terima kasih. Cukup ya. Baik, terima kasih. Kita persilakan Menteri. Nggak ada kan? Boleh, boleh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri dan Wakil Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, saya tidak ingin mengulas apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 8, begitu juga para suhu pimpinan Komisi 8 telah menyampaikan yang terkait dengan anggaran 5 triliun misalnya, karena itu sudah disampaikan dengan sangat jelas. Barangkali saya hanya sedikit mempunyai harapan kepada Pak Menteri dan Wakil Menteri. Saya berharap Bapak bisa menerjemahkan keinginan Bapak Presiden di dalam pelaksanaan ibadah haji ini, karena memang sejatinya kementerian ini dibentuk agar supaya pelaksanaan ibadah haji lebih berkualitas lagi di dalam segala aspeknya. Tetapi saya ingin bertanya mengenai barangkali salah satu sukses daripada penyelenggaraan haji adalah juga pemondokan. Ini mengenai pemondokan ini apakah sudah bisa dijelaskan mengenai terdekatnya dengan Masjidil Haram ini berapa kilo, kemudian juga terjauhnya berapa kilo, karena saya berharap Kementerian Haji ini mempunyai prestasi di dalam negosiasi masalah pemondokan, harus lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh kementerian sebelumnya. Yang kedua juga mengenai, tadi sebenarnya sudah disinggung, mengenai 19.000 jamaah yang tidak tertampung di Mina, ini juga harus ada solusi. Nah, solusinya seperti apa? Kemudian ada satu pertanyaan dari saya, ini mengenai pengangkutan kelebihan bagasi kloter jamaah haji. Ini angkanya cukup signifikan. Ini yang dimaksud seperti apa? Pengangkutan kelebihan ini kok ada harganya, karena sepengetahuan saya kalau tidak salah untuk kelebihan bagasi itu menjadi tanggung jawab para jamaah. Nah, ini seperti apa? Karena di sini ada angkanya. Ya, mohon penjelasan. Saya kira mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran. Izinkan saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan aspirasi yang masuk kepada saya khususnya dan kami, begitu ya. Di antaranya adalah mereka ini sering sekali menanyakan terkait dengan tantangan yang cukup berat untuk Kementerian Haji, begitu.
bagi mereka sesungguhnya tidak penting ini adalah kementerian baru. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan ibadah haji bisa lebih baik, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi intinya mereka tidak peduli bahwa ini adalah kementerian baru yang butuh proses begitu terkait dengan bagaimana aset, SDM dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kementerian ini mampu melakukan tugasnya dengan baik, nanti jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman begitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan ketika ini kementerian menjadi satu kementerian, maka tentu yang dituntut adalah perbedaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi setelah jadi kementerian ini apa yang membedakan begitu? Dan itu harus sangat signifikan dirasakan. Apakah yang sudah diperjuangkan itu terkait dengan jangka waktu beribadah lebih pendek? Apakah BPIH misalkan bisa diperjuangkan sama di seluruh Indonesia begitu ya? Kalau kemarin kan masih berdasarkan embarkasi begitu. Bisakah ada unsur keadilan? Jadi dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu nilainya sama begitu. Karena memang menjadi pertanyaan di konstituen kami, khususnya kami di Jawa Barat begitu. Kenapa diumumkan 89 juta? Kenapa di Jawa Barat 92 juta? Nah, seperti itu. Nah, apakah memungkinkan, apakah ada mekanisme begitu untuk kemudian menyamakan semuanya dengan cara subsidi silang begitu, sehingga tidak ada pertanyaan yang menurut kami sesungguhnya harusnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah, dicarikan solusi dari pemerintah begitu. Kemudian juga terkait dengan living cost, tadi saya juga menyepakati karena beberapa banyak sebetulnya yang melaporkan kepada kami, nampaknya 750 dari apalagi di zaman ini rasanya dirasa kurang gitu. Tapi kembali intinya adalah ketika menjadi sebuah kementerian maka sudah harus nyata perbedaannya. Kalau kemudian tetap sama, untuk apa ada kementerian ini, kan seperti itu. Itu saja, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita cukupkan ya dari anggota. Kami persilakan Menteri untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Terima kasih. Beberapa pertanyaan pertama tentang permen tentang pembentukan kanwil di provinsi maupun di kabupaten kota. Kami sebulan terakhir ini selalu sudah dan sedang berkoordinasi terus dengan Kementerian PAN-RB, dan memang dari Kementerian PAN-RB mereka meminta pusat dulu selesaikan, setelah itu baru mengalir ke bawah. Kemudian yang kedua, tadi disinggung waktu tinggal ternyata pihak penerbangan masih belum siap untuk menambah slot penerbangan, sehingga kita hanya berhasil memampatkan penerbangan itu sehingga ada pengurangan 1 sampai 2 hari minimal, itu cuma 2 hari. Tapi kita tetap berusaha bahwa untuk tahun berikutnya pihak penerbangan kita minta untuk lebih banyak untuk bisa mengambil slot penerbangan. Terkait dengan penerbangan juga seperti disampaikan tadi, kita juga sudah meminta penerbangan Garuda, kita sudah ketemu, minta tolong pesawat kosong pulangnya itu ataupun kosong menjemputnya itu diisi, baik dengan turis maupun dengan TKI kita yang di sana, sehingga akan bisa mengurangi biaya bagi jamaah haji kita. Kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, dan kita minta Kementerian Pariwisata lebih menggencarkan promosi Indonesia di Saudi. Kemudian kenapa hanya 2 syarikat? Kita berkaca pada pengalaman kemarin 8 syarikat yang luar biasa, sehingga kita ambil 2 syarikat. Insya Allah Ibu, prosesnya sudah melalui pola yang benar, tidak ada permainan dalam penetapan 2 syarikat ini, dikawal terus oleh tim Kimami, sehingga kekhawatiran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian embarkasi, memang Aceh lebih dekat dengan
Saudi sehingga biayanya mungkin lebih murah. Tapi mungkin sekedar informasi saja, Kertajati itu masih disubsidi oleh Cengkareng sehingga Cengkareng terpaksa naik, sementara Kertajati yang seharusnya besar berkurang karena disubsidi oleh Cengkareng. Kemudian saya kira itu angka-angka yang ditambah oleh Pak Wamen. Monggo Pak Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali tadi pertanyaan tentang 5 triliun, saya mulai dari yang 5 triliun itu. Pertama, saya tentu berterima kasih kepada seluruh pimpinan, kemudian anggota yang memberikan atensi yang luar biasa terhadap upaya kita memperbaiki penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Saya akan mulai dari potensi atau kerugian atau kebocoran. Bahasa yang tepat itu sering digunakan adalah istilah kebocoran. Sebenarnya Pak Menteri juga sempat sudah menjawab kepada publik dan saya juga sudah menjawab ke publik per tanggal 3 Oktober saya kalau tidak keliru untuk menjelaskan terkait dengan berita kebocoran 5 triliun. Pertama, dalam bahasa yang sederhana adalah kami menyebutkan itu adalah potensi kebocoran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan haji. Yang harus dipahami adalah penyelenggaraan haji itu dari satu sisi ada anggaran penyelenggaraan haji yang dibiayai oleh BPKH itu dengan biaya jamaah secara keseluruhan yang nilainya tadi Bapak Ibu sebutkan 17 triliunan sampai 18 triliun. Di sisi lain ada aktivitas ekosistem ekonomi haji. Kami banyak bicara dengan KPK, kami banyak bicara dengan Kejaksaan Agung, kemudian kami juga bicara dengan BPK. Salah satu munculnya angka 5 triliun itu adalah saya kalau tidak keliru setelah kami berdiskusi panjang melakukan penjelasan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan pada saat itu, Jam Intel terkait dengan doing business atau proses bisnis mulai dari ada sekitar 10 proses bisnis yang dibiayai melalui 17 triliun itu, kemudian ekosistem ekonomi hajinya, kemudian lain-lainnya. Itu yang kemudian muncul statement saya yang menyatakan ada potensi kebocoran 5 triliun. Jadi kalau di kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran ansih dari penyelenggaraan yang 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan, Pak Bapak dan merasa bahwasanya ini seolah-olah mau nembak kita juga DPR. Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya upaya kami ingin bareng-bareng dan upaya teman-teman DPR juga berulang kali menyampaikan kepada kami untuk membereskan perhajian kita itu dimulai dari upaya melakukan efisiensi yang selama ini ada inefisiensi yang terjadi dalam penyelenggaraan, tapi juga ada inefisiensi misalnya dalam praktek-praktek ekosistemnya. Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota, ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah dan segala macam, ada kesemrautan data yang berpotensi ada jual beli terkait dengan data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ dan macam-macam. Nah, potensial loss itulah yang kemudian estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari 20 triliun. Kalau versi Kementerian Investasi itu ada sekitar 40 triliun. Yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran. Jadi namun kemudian diterjemahkan, saya juga sudah berulang kali dapat
dapat diskusi, dapat protes dari beberapa pihak, terutama teman-teman DPR dan beberapa teman-teman di kementerian lainnya begitu terkait dengan potensi kebocoran ini. Jadi jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu. Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita. Jadi dari situlah kemudian muncul estimasi sekitar 5 triliunan itu. Dengan estimasi misalnya kalau 20 triliun perputaran uang haji misalnya di ekosistem kita, kalau teori jamak bahwasannya kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%, itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misalnya terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPIH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor. Nah, itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu tadi menganggap ini Wamen punya kekeliruan seolah-olah menembak beberapa pihak terkait dengan itu. Tidak. Tapi memang keinginan Pak Wamen bukan. Kita bukan menganggap menembak DPR. Cara berpikirnya kalau ada bocor 5 triliun di 2025 itu bisa dilaksanakan kebocoran itu oleh Menteri Agama karena dia penyelenggara. 2026 masih ada kebocoran karena cara menganggarkannya masih sama dengan tahun lalu. Persis, tidak ada bedanya, hanya ada yang dikurangi sedikit. Tentu bocor 5 triliun masih seperti itu penyelenggaraannya. Kalau terjadi bocor 5 triliun yang disalahkan siapa? Karena Kementerian Haji bukan Kementerian Agama sudah mencuci dirinya dengan baik, maka yang melakukan kebocoran itu DPR. Kalau pernyataannya Wakil Menteri asumsi dari berbagai media yang kita baca, baik podcast, baik dicetak, ini dicetak nih ada Kompas nih, ada Kompas nih di sini. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun, bukan ekosistem keuangan haji. Ini betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Ekosistem yang saya maksud itu adalah misalnya tadi ya, kita sering sebutkan misalnya dulu bahwasannya ada potensi perdagangan misalnya nomor antrian dan sebagainya. Nah, disitulah juga masuk dalam hitungan potensial loss itu. Nah, dan yang saya bicarakan berita ini 17 triliun loh. Iya. Kami mau kalau sudah begitu itu bagian dari salah satunya, Pak. Yang 17 triliun itu kan salah satu bagian ekosistemnya. Yang secara keseluruhan nanti maka masuklah misalnya ekosistem lainnya yang di situ ada potensi perputaran uang dalam perhajian lebih dari 20 triliunan. Jadi makanya kalau kemudian pakai teori yang biasa kita gunakan 20 sampai dengan 30% kebocoran dalam setiap banyak aktivitas perekonomian kita, maka muncullah angka minimal tadi saya sebutkan 5 triliun. Tidak secara spesifik misalnya itu terkait dengan satu proses saja. Ini kan bicara secara keseluruhan begitu. Dan itu semuanya adalah potensial loss, Pak Marwan.
Enggak, kalau begitu kan tadi potensinya 20 triliun dari semua proses perhajian kita, ekosistem keuangannya. Yang 5 triliun itu pelaksanaan ibadah haji mencapai 5 triliun atau 20-30% dari total anggaran. Anggarannya 17 triliun. Maka kami meminta karena itu masih berjalan dengan baik, dikurangi 5 triliun, kan terjadi nih. Penyelenggaraan haji kan masih berjalan. Kalau kita manage dengan baik, masih bisa berjalan. Kami meminta kalau begitu turunkan 5 triliun. Dikurangi 5 triliun. Tadi saya sebutkan Pak Marwan, itu hitungan accounting loss bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud tentu bukan accounting loss, kayak angka finansial itu. Tapi ini kan economic loss. Ada potensi, misalnya tadi saya sebutkan perputaran ekonomi. Ini enggak yang kita dengar bukan potensi loh. Bocor. Saya sudah jelaskan di akhir penjelasan itu sebenarnya ada potensi kebocoran. Dan itu kan selalu kita bicarakan misalnya secara makroekonomi Indonesia. Kebocoran yang selama ini kita jelaskan itu juga terkait dengan potensial loss yang muncul terjadi. Itu klarifikasi saya Pak Marwan. Ya, silakan. Ya, ini